Kita ke informasi lainnya pemirsa, sejumlah alumni ITB yang menamakan diri Gerakan Anti Radikalisme melaporkan Din Syamsuddin ke Kementerian Pan-RB dengan tudingan radikalisme. Sementara PP Muhammadiyah menyebut tuduhan tidak berdasar dan meminta bukti konkret atas tuduhan tersebut. Mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin diterpa isu radikalisme. Tuduhan itu berasal dari sejumlah alumni Institut Teknologi Bandung ITB yang tergabung dalam gerakan anti radikalisme. GAR alumni ITB ini melaporkan Din Syamsuddin pada Oktober 2020 lalu. Namun laporan ini tak kunjung mendapat respon dari KASN. Oleh sebab itu GAR alumni ITB kembali mendesak KASN mengambil sikap atas laporan mereka. Namun sebaliknya sejumlah tokoh serta ormas Islam justru membela Din. Mereka menilai tudingan itu salah alamat dan mengada-ada. PP Muhammadiyah juga bereaksi. Mereka meminta bukti-bukti konkret tuduhan tersebut. Gerakan anti radikalisme alumni ITB mengklaim mereka telah mengumpulkan bukti yang substansial pelanggaran yang dilakukan Din Syamsuddin. Saat ini Din Syamsuddin masih tercatat sebagai aparatur sipil negara dengan jabatan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta serta menjadi Majelis Wali Amanat ITB. Sejumlah alumni Institut Teknologi Bandung yang tergabung dalam gerakan anti radikalisme melaporkan Din Syamsuddin ke KASN dengan tuduhan radikalisme. GAR alumni ITB mengklaim memiliki sejumlah bukti atas tuduhan kepada Din Syamsuddin yang masih tercatat sebagai ASN dan juga anggota Majelis Wali Amanat ITB. Ya, tuduhan ini sontak mendapat beragam tanggapan. PP Muhammadiyah menampik tudingan tersebut dan meminta pelapor membeberkan bukti konkretnya. Nah, kita akan membahasnya. Sudah bersama kami Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas, dan kami juga sudah berusaha menghubungi juru bicara Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB yaitu Ibu Sinta Madesari, namun hingga kini belum terhubung. Saya langsung ke Pak Anwar Abbas. Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sejauh ini tanggapan daripada PP Muhammadiyah atas pelaporan dari GAR ITB ini seperti apa Pak? Ya, kita melihat ya tuduhan mereka itu tidak berdasar. Apa dasarnya? Kalau mereka menyatakan Pak Din radikal, mana tindakan dan ucapan Pak Din yang radikal ya? Kalau kita tahulah siapa Pak Din ini, Pak Din ini hidup di tengah-tengah pluralitas ya. Dan dia mendirikan sebuah organisasi atau lembaga kajian yang namanya adalah Center for Dialogue and Cooperative Among Civilization, ya CDCC ya. Jadi intinya adalah dia mengembangkan dialog, dan di tingkat Asia dia adalah presiden dari ASEAN Conference of Religion and for Peace ya. Jadi sebuah konferensi agama-agama di tingkat Asia di mana agama dijadikan dasar untuk menciptakan perdamaian. Jadi Pak Din itu adalah dia ketua presidennya tuh loh ya, presidennya, di mana organisasi itu ingin menjadikan agama ya dalam tanda kutip lah ya sebagai instrumen ya sebenarnya sebetulnya sebagai sumber nilai ya untuk menciptakan perdamaian. Dan di tingkat di dunia adalah honorary president dari World Conference on Religion for Peace gitu kan. Jadi Pak Din ini adalah orang yang cinta damai dan mencintai perdamaian serta memperjuangkan perdamaian. Ya kalau seandainya dia tidak seperti itu, ya kalau dia radikal mana mungkin dia jadi presiden di tingkat Asia dan sebagai honorary presiden di tingkat dunia ya. Bingung juga saya itu logikanya di mana. Baik. Dan yang tahu dia kan tidak hanya orang dari di sekitar kampus Ganesha saja yang kenal dia kan. Saya rasa ya dia dikenal di dunia ya. Dia sudah pernah bicara di forum PBB ya. Dia sudah ketemu dengan pemuka-pemuka agama yang agamanya bermacam-macam ya. Dan dia bisa diterima gitu kan. Kalau seandainya dia radikal ya pakai logika saja, logika sederhana saja ya. Pasti akan diterima gitu.
Baik, Nah, Anda sementara kawan-kawan dia dari agama-agama lain sangat banyak di negeri ini ya. Dari Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Tanya aja sama mereka. baik. Pak Anwar artinya melihat Pak Din Syamsuddin ini adalah sosok yang toleran, kemudian cinta damai. Lantas bagaimana Anda melihat Pak Din Syamsuddin ini sebagai seorang tokoh yang kemudian kita bisa melihat beberapa kali sering berseberangan begitu dengan pemerintah dan juga cukup kritis terhadap pemerintah. Bagaimana tanggapan Anda, Pak? Kalau menurut saya ya, baca aja pernyataan Pak Jokowi terakhir. Pemerintah butuh kritik, kata Pak Jokowi kan. Yeah. Nah, lalu kok yang kepanasan kok ya, para pengikut Jokowi. Ya Pak Jokowi saja meminta ya, karena Pak Jokowi juga sadar ya bahwa kalau tidak ada kritik ya sulit bagi dia untuk membangun dan mengembangkan bangsa dan negara ini. Oleh karena itu dia perlu kritik. Dan Pak Din memposisikan diri seperti itu. Dan menurut saya Pak Din bukan oposisi ya. Kalau oposisi itu benar atau salah, pemerintah tak salah kan gitu ya. Kalau Pak Din itu kan tidak seperti itu. Kalau pemerintah benar dia dukung, kalau pemerintah salah dia ingatkan gitu kan. Karena Pak Din Syamsuddin ini sepanjang pengetahuan saya ya sangat cinta terhadap bangsa dan negaranya. Dan dia tidak ingin bangsa dan negaranya ini menjadi bangsa yang terpuruk gitu kan. Nah, oleh karena itu dia ingin mengembangkan dialog. Baik. Kalau ada perbedaan-perbedaan kita selesaikan di meja diskusi gitu ya. Baik, Pak Anwar, di ujung telepon kita sudah tersambung dengan juru bicara Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB, Ibu Sinta Madesari. Selamat sore, Ibu Sinta. Selamat sore. Ya, Ibu Sinta, apa landasan apa Anda atas atau tuduhan Anda atas pelaporan Din Syamsuddin? Jadi begini, laporan GAR ITB kepada KASN itu adalah menyoal dugaan pelanggaran disiplin dan etika ASN. Ya seperti kita ketahui Pak Din Syamsuddin itu adalah masih ASN. Jadi yang kami laporkan adalah dugaan pelanggaran disiplin dan etika untuk peraturan ASN. Jadi kita nggak ada tuh nulis-nulis istilahnya masalah apa ya. Kami tidak berhak untuk mendeskripsikan apakah pelanggaran ini radikalisme atau bukan gitu. Tapi yang beredar viral dan juga di beberapa media sosial online ini laporan Anda atas tuduhan radikalisme. Ini kami konfirmasi lagi yang betul yang mana nih Bu Sinta? Saya rasa yang komen-komen itu belum ada yang baca. Menurut saya sih ya, jadi silahkan aja karena kami sudah memberikan laporan kami tersebut kepada banyak sekali media. Jadi silahkan aja dibaca laporan kami dengan sedetail-detailnya. Baik, isinya apa aja. Ibu Sinta, salah satu poin laporan daripada GAR ITB ini adalah Din Syamsuddin masuk dalam gerakan oposisi pemerintah. Nah, nanti Bu Sinta bisa jelaskan, namun usai jeda Bu Sinta ya. Kita akan lanjutkan dialog sesaat lagi. Tetaplah di Kabar Petang.